Nah, saya akan men-sharingkan kegiatan pembelajaran di calon guru penggerak modul 1. Modul 1 ini adalah ini. Kami sudah menyelesaikan sampai 1.4. Kegiatan diseminasi ini adalah aksi nyata dari modul 1.4. Ini, Ibu Bapak, budaya positif. Nah, ini. Sebelum dimulai kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Yeay. Tang, ting, tung, tung sini ya. Der. Kayak semapun. Tung, tang, ting, tung, der. Nanti kalau saya bilang der berarti ke atas. Tung. Ya. Tang, ting, tung, der ke atas. Jadi kayak semapun. Tang, ting, tung, der. Tang, ting, tung, der. Ya. Siap ya? Coba bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Tang, ting, tung, der. Nanti saya nggak ikut ya. Nanti saya nggak ikut. Coba ulang. 1, 2, 3. Tang, ting, tung, der. Tang, ting, tung, der. Tang, der. Tang, der. Tung, ting, der. Ting, der. Ting, tung, tang, der. Tang, der. Tang. Sebelum dilanjutkan kita lihat ini kompetensi lulusannya ya. Modul 1.4. Guru dan karyawan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian, guru dan karyawan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Hari ini kita akan membahas itu. Nah, ini capaian umumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang biasa mungkin kita pernah atau sering lakukan. Coba Ibu Bapak setuju atau tidak? Yang pertama, nanti ya saya akan tanya yang setuju angkat tangan, yang tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Hukuman nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Hukuman, apapun hukumannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Ya, bukan istilah yang setuju. Semua tidak setuju berarti yang tidak setuju. Siapa yang tidak setuju? Pertanyaan nomor 1. Oke, turunkan. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Turunkan tangannya. Yang tidak setuju siapa? Jangan golput, harus punya pendirian. Oke. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Angkat tangan. Yang setuju? Bu Lydia, setuju atau enggak? Turunkan tangannya. Siapa yang tidak setuju memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak? Berdua. Oke, baik. Ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Nanti kita lihat Bapak Ibu teh posisinya sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer atau sebagai apa. Lalu yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya. Ibu Bapak menuliskan dalam statement ini satu hal yang mungkin paling berharga apapun di sini. Yang sesuatu yang
benda atau hidup Yes, atau about anything. Benda atau hidup atau keluarga atau apa, about anything. apa yang paling berharga? Nanti saya minta Satu aja. Berapa tuh? satu. Yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu apa? Satu aja. Gak usah. Nah sekarang dilipat. Dilipat atau digulung? Dilipat atau digulung, pokoknya itu. Nah setelah itu kepal. Segala daya. Nah, Ibu Bapak yang lain tahu nggak apa yang dituliskan kan? Nah sekarang begini, berpasangan. Coba cara misalkan begini, saya ingin tahu apa yang dikepal oleh Ibu Lydia. Bagaimana caranya agar Ibu Lydia bisa membuka? Ingat, coba bisa nggak misalkan Bu Titin ngebujuk Bu Lydia untuk membuka ini gitu. Apa namanya, mengetahui apa hal penting yang Ibu miliki. Ya, oke, terima kasih. Udah, mau dibujuk sudah. Sekarang kita sharing ya. Oh, ibu-ibu itu belum? Aku tahu. Masih Anjak baru aja bilang ya. Apa itu? Sama juga saya. Itu macam apa? Tahu coba. Coba coba. Oh, coba. Kata yang paling Sama. Teng 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 teng. Benar gerak cinta. So, biasanya langsung kan benar. sama kan kita juga sama gerak. Enggak, sama gerak. Pertanyaannya, kenapa Ibu Agatha mau membuka kepalan tangan itu dan membiarkan saya membacanya? Karena begini, ketika kita punya masalah misalnya itu kita nggak boleh memendamin sendiri. Jadi kita misalnya kalau ada orang yang kita percaya untuk kita berbagi cerita atau minta solusi, itu berarti kita butuh orang gitu. Oke, tepuk tangan dong. Nah, ini yang terjadi adalah Biasa nggak mau kasih tahu. oh, Ibu Susan nggak mau ngasih tahu. Oke, Bu Susan, kenapa nggak mau ngasih tahu? Enggak ada, pokoknya mencoba menerangkan, nggak mau. Nggak mau ya. Choice theory. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ibu Bapak, kenapa kita berbicara kontrol? Karena kita berbicara tentang budaya positif dan kontrol diri itu sangat penting. Ada miskonsepsi guru mengontrol murid. Ya. Menurut William Glasser, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jujur ya, dalam CGP ini banyaknya kita refleksi ke diri kita sih. Makanya ketika buat esai itu Ibu Bapak tidak berbicara tentang orang lain, tentang diri kita. Ya. Setiap modul itu selalu ada refleksi. Kami 2 minggu sekali refleksi. Memang agak ini juga ya. Sesuatu. Disiplin positif merupakan unsur utama yang terwujud ya, dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ini loh, disiplin positif merupakan unsur utama agar cita-cita sekolah terwujud. Nah, di mana ada kemerdekaan, kita baca bersama-sama Ibu Bapak. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menarik ya, kalau kita tidak bisa melakukan self-disiplin, kata Ki Hajar Dewantara, baiklah penguasa lain mendisiplinkan kita. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap membuat memerintah bagi diri sendiri. Itu namanya merdeka. Kalau kita melakukan sesuatu hanya karena biar ini, biar itu, biar dapat pujian, biar dapat sanjungan, biar dapat hadiah, berarti itu kita belum merdeka. Karena itu berasal dari luar. Nah, ini yang warna kuning. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau yang saya perhatikan selama ini, kalau buku kesiswaan sebenarnya itu disiplin motivasi apa ya? Buku kesiswaan. Kalau yang tidak opsi checklist gitu. Masih eksternal ya? Iya. Oke. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Ini ya Ibu Bapak, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ingin capai bagi setiap siswa ini. Ya. Mandiri, beriman, mandiri, bernalarkis, berkepentingan global, gotong royong dan kreatif. Nah ini Ibu Bapak, jujur ya saya teh di CGP kayak dalam tanda kutip kadang serasa ditegur gitu ya. Kamu melakukan itu, kamu itu. Jadi kita sudah belajar refleksi. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir tepat waktu di sekolah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang kedua, apakah Anda hadir tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh pihak sekolah dan mendapat surat teguran, ada ketidaknyamanan atau hukuman yang dihindari? Yang ketiga, Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru yang berprestasi? Atau yang terakhir, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid dan guru serta lingkungan yang Anda percaya. Tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan menjadi panutan oleh lingkungan. Nah, kira-kira nggak usah dijawab, kita refleksi untuk diri kita aja. Manakah motivasi yang paling kuat? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ya, kita akan belajar lagi teori motivasi. Menghindari ketidaknyamanan, berarti itu eksternal. Yang kedua, saya melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga eksternal. Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal. Ini mungkin pertanyaan di awal kita bisa jawab dalam perjalanan. Ternyata hukuman itu identitas gagal. Lalu yang identitas sukses itu adalah restitusi, ya, itu yang paling sukses. Ternyata konsekuensi dan restitusi itu adalah bentuk disiplin. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh kita pernah ya, ingat zaman dulu Bu Emi kalau terlambat anak ngepel. Berarti sebenarnya sesuatu menyakitkan itu bisa aja secara psikis atau secara fisik. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi merupakan pilihan. Nanti di akhir kita akan berbicara segitiga restitusi, itu sangat bagus sekali. Agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini penghargaan. Kadang dulu saya suka yang jawabnya bagus dapat pembatas gitu ya, yang bisa itu sebenarnya arahnya ke sini. Hubungan gerak ketika dibere, bunga bagus. Tapi ketika tidak dibere, nah itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi tadi. Kita sekarang ke restitusi. Ini sebuah pendekatan untuk mencapai disiplin positif. Kalau saya minta tolong, khususan kalau baca dong, restitusi adalah Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. jadi kadang kan kita kamu nahan tidur gitu ya. Kan kita suka begitu ya. Sebenarnya nggak boleh langsung begitu loh. Kalau restitusi teh. Jadi memang nadanya juga beda antara menghukum dengan restitusi, itu beda nadanya. Oke. Ini ciri restitusi Ibu Bapak. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga,
ya. Kemudian cara yang paling baik restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi. Kemudian ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saat ini yang ketiga. Ini keyakinan kelas. Nah, ibu bapak menarik, ternyata lebih bagus menggunakan kata keyakinan kelas daripada peraturan atau kesepakatan kelas. Oke. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nadanya selalu positif. Masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling menghargai sesama teman. Kita kan biasanya kalau kesepakatan kelas gimana? Yang tidak mengerjakan tugas 3 kali apa gitu ya? Nah. Kalau saya tanya ke ibu bapak, misalnya saling menghargai sesama teman, nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Menghargai. Bu Lydia, kalau mengerjakan tugas tepat waktu, nilai kebajikan apa di dalamnya? Kedisiplinan atau kalau mengerjakan tugas tepat waktu, selain disiplin apa? Tanggung jawab. Ya, oke. Jadi gini, senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, jadi ada nilai kebajikan di dalamnya. Ya, kalau misalkan tidak boleh pakai kata negatif, harus positif. Saya mau tanya ini, kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa berarti? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa berarti? Ketertiban, atau bisa aja menghargai yang lain. Lalu dilarang melakukan kekerasan, saling mengayomi, saling menyayangi, nggak apa-apa loh. Lalu kalau ini jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya apa? Apa? Keselamatan bisa. Kalau lari-lari nanti apa? Jadi ibu bapak sebenarnya keyakinan kelas yang kita buat harus ada nilai kebajikan yang kita perjuangkan di situ. Ya, jadi mengembalikan barang pada tempatnya. Di situ ada tanggung jawab. Kemudian ini kan kalau kita tidak menyontek waktu ulangan, tapi kita bikin kalau tidak menyontek waktu ulangan, keyakinan kelas yang bagusnya kalimatnya gimana? Kerjakan dengan jujur. Kerjakan dengan jujur, yang lebih umum karena bukan hanya waktu ulangan, misalnya jujurnya apa? Berarti keyakinan kelas yang untuk kelasnya bagusnya kalimatnya gimana? Berkata jujur, tidak nyontek, itu gimana berarti? Secara umum. Kalau menurut saya berperilaku jujur. Ketika, nah itu. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kasih sayang dan rasa diterima. 2 penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga kebutuhan bertahan hidup. 4 kebebasan. 5 kesenangan. Saya minta Bapak Ibu, kita akan lihat kebutuhan dasar kita ada di posisi apa? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Tugas ibu bapak adalah, ini ada banyak. Silakan dijumlahkan. Pegang dulu. Coba, tapi dijawab dengan jujur ya ibu bapak, nanti biar ini. Dilingkari apa disilakan Bu? Jadi begini Bu, saya beritahu caranya. Caranya adalah nomor 1, saya senang berteman. Ibu ada posisi di mana? Tidak benar, kadang-kadang, atau sangat benar. Kalau sangat benar, ibu tulis 5. Tulis boleh di pinggirnya aja di sini. Ya, nanti ini ada 4 bagian. Nanti saya akan beritahu sampai bagian-bagian mana harus dijumlahkan. Ya, oke. Ayo. Kurang 1 ya. Bapak Ibu tandain nomor 1 sampai 10 itu dijumlahkan sendiri.
suka duduk berarti. Jujur kan ya. Ada yang udah Aja lah. Saya suka bernyanyi menari musik. Yes. Yes. Semua ya. bawa emang. Berarti yang paling banyak nomor berapa? Oke, kita lihat punya Bute. Bute lihat. Ibu Bapak, nomor 1 sampai 10 berapa jumlahnya? 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Mana jumlahnya yang paling banyak? Berarti itu kebutuhan dasar yang tadi Ibu Bapak butuhkan. Ibu Bute berapa? Yang paling banyak nomor berapa? Berarti Ibu kebutuhan untuk merasa senang, Bu. Kebutuhan merasa senang berarti ini ya, Ibu Bute mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan. Kemampuan adalah untuk merasa senang. Ibu kayaknya ibu berat banget. Banyak banget tuh. Kadang-kadang Aku yang paling banyak, yang paling tinggi ya. nomor 36 itu berarti nomor berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10 berarti mau disayangi dan diterima. Sama nomor Yang terakhir berarti ibu perlu merasa senang. Manusia berarti keperluan dasar untuk kesenangan. Iya, misalnya di mana? Oh, misalnya lagi kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan dasar untuk kebebasan. Kenapa Miss nggak bebas gitu? Udah bebas. Oh, lagi PPG ya. Bu Titin nanggu. 38. Oh, berarti Ibu Titin perlu disayangi sama perlu kesenangan, Bu. Hah? Poin kedua yang ini. Oh, berarti Ibu Titik penguasaan. Penguasaan itu Ibu Bapak bukan berarti kita berkuasa, tapi di sini kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Tapi saya juga posisinya di sini. Ketika saya cek. Kira-kira ini ada benar gambaran nggak sedikitnya dengan Ibu Bapak nggak sih? Benar ya? Saya butuh kesenangan. Kak Juan nomor berapa? Itu adalah dunia kualitas dan Ibu Bapak sendiri punya, saya juga punya. Nah, ketika saya ditanya tentang dunia berkualitas, saya ini ya, saya menjawab ini emang agak kecil sih. Tapi yang pertama adalah siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Itu dunia kualitas kita. Lalu yang kedua itu nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita, itu adalah dunia kualitas kita. Ya. Lalu kalau saya ingin menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang ingin ada dalam diri kita, yang ingin kita miliki. Jadi intinya termasuk pekerjaan apa yang menurut kita udah sukses. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah dunia kualitas. Nah, yang tadi saya katakan, murid juga punya dunia kualitas menurut dia. Tapi yang penting bagi kita, bagaimana memasukkan nilai-nilai kebajikan dalam dunia kualitas mereka. Ini, itu ya tentang dunia kualitas. Banyak teorinya banyak, tapi saya tidak ambil semua. Yang kelima, ini ada masih 2 ya. 5 posisi kontrol langsung Ibu Bapak. Cing, saya ada posisi di mana? 5 posisi kontrol. Saya itu adalah penghukum, saya membuat orang merasa bersalah, saya adalah teman, pemantau atau manajer. Kalau menghukum contohnya, penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ketika saya refleksi ternyata semua ini saya pernah lakukan. Benar-benar aku kayak dimakan ya aku kok benar di lalu nih teman, Ibu Bapak perhatikan ada guru berkata di sini. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Lalu kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu
seorang manajer. Apa yang kita inginkan, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Awalnya kan dia kamu ngaku, yang saya katakan apa? Roma, tidak ada orang yang tidak bersalah. Semua pernah melakukan kesalahan, semua pernah berdosa. Ibu cucu juga pernah melakukan kesalahan. Ketika setelah mengatakan itu, dia kan langsung mau bercerita. Ternyata ini adalah posisi manajer menstabilkan identitas. Jadi nanti dalam segitiga restitusi itu ada seperti itu loh. Ini nih. Cing, ibu bapak, Bu Teh kira-kira posisinya di mana? Saya mendukung Pernah. Terus teman pernah nggak? merasa bersalah. Teman kayak misalkan gini, udahlah, misalkan kayak udah nggak apa-apa nanti ibu bantu, itu juga teman. Teman. Merasa bersalah, ibu kecewa sama kamu, jangan gitu. Pernah nggak sih kalian? Nah itu sebenarnya. Lalu kemudian nih, teman, ayo bantulah demi ibu ya, gitu. Kamunya aku ke ibu, gitu. Nah ini sebenarnya teman loh. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Kamu tahu konsekuensinya. Nah ini pemantau. Kalau manajer, sebenarnya kamu apa yang kamu yakini, lalu apakah kamu meyakininya? Nah ini manajer. Yang baik adalah manajer. Manajer adalah posisi yang paling pas bagi guru ketika berhadapan dengan murid. Ini ya. Nanti kita lihat dalam segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi langsung ya. Nah ini ibu bapak. Ini yang paling bagus ketika berhadapan dengan siswa. Mungkin Bu Lia juga untuk BK bagus. Jadi ada step-stepnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini kita tidak menghakimi anak, tapi bagaimana merubah identitas gagal untuk melakukan kesalahan menjadi sukses. Tadi yang seperti saya katakan, ketika anak datang, misalnya gini, tidak apa-apa. Ibu juga kalau jadi seperti kamu pasti akan jengkel, marah. Tidak ada orang yang Bu Titin, coba baca Bu Titin. Menyatakan bahwa kapasitas kedua ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku tersebut dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Lalu yang menarik adalah bisa aja ibu bapak anak melakukan tindakan itu karena memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya yang ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Sini. Nah ini ada di tengah bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk sandang pangan papan loh. Anak mencuri karena dia tidak punya uang. Karena kebutuhan dasarnya bukan. Jadi dalam segitiga restitusi kita mengorek kenapa kamu berbuat itu dan lain sebagainya. Ini bertahan hidup. Yang pertama kesenangan, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Tapi kalau tidak selesai, Ibu Ata, Ibu Bapak yang terkasih, kira-kira itu yang dapat saya sharingkan. Dalam hal ini saya tidak menggurui, tapi saya hanya men-sharingkan apa yang saya peroleh dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Semoga pengalaman yang saya alami ini bisa diterima dan kita bisa melakukannya dalam komunitas kita atau di SMP Yesudan Cibubur. Mohon maaf untuk segala kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Halo, perkenalkan, saya Ibu Titik di SMP Sudarso. Saya mengajar matematika untuk kelas 8 dan 9. Kesan saya untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan Ibu Juju sungguh luar biasa dan menimbulkan sesuatu yang lebih positif lagi untuk kami sebagai staf atau guru yang mengajar di SMP Sudarso Cibubur. Kemudian tanggapan saya untuk materi yang disampaikan cukup menarik dan bahkan sangat menarik untuk kami pihak guru, terutama karena menimbulkan kesadaran kembali untuk kami untuk lebih memperhatikan peserta didik.
dan kemudian Bu Juju juga menyampaikan dengan begitu baik sehingga kami dapat menangkap esensi materi yang disampaikan. Refleksi pribadi untuk saya dari diseminasi budaya positif yang ditampilkan atau yang sudah ditampilkan oleh Bu Juju sungguh membuat saya sadar bahwa sebagai guru tidak hanya untuk mengajar tetapi juga untuk mendidik dan juga tentunya sebagai manajer bagi putra-putri atau peserta didik kita untuk lebih memperhatikan anak didik kita sehingga budaya positif dapat muncul dari hati mereka tanpa kita dorong-dorong atau tanpa kita berikan hukuman. Mereka sudah sadar dan meyakini bahwa itu muncul dari diri mereka sendiri. Terima kasih Bu Juju, sukses untuk kedepannya. Halo, perkenalkan nama saya Agatha Ristiana. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Yosudarso Cigugur. Adapun kesan saya terhadap kegiatan desiminasi. Menurut saya, kegiatan desiminasi tersebut sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. Terlebih bagi saya sebagai seorang guru junior di sekolah ini. Materinya sangat menarik, sangat menginspirasi. Di sini saya belajar tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang sedang mengalami suatu masalah. Dan saya juga belajar banyak tentang cara bagaimana sih membangun budaya positif di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat Oke. Hari ini sehat semua? Ada yang sudah masuk? Marvel sama kita. Sekarang sebelum mulai kegiatan kita hari ini kita akan berdoa. Siapa pimpin doa hari ini? Hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Yang ada di kelas apa? Yang pernah kita buat? Kesepakatan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu tidak jauh beda dengan kesepakatan kelas. Hanya ada nilai yang lebih dalam daripada kesepakatan kelas. Mari kita lihat. Nah, Ibu mau tanya. Coba ini gambar. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ada peraturan harus pakai helm? Apa? Biar selamat. Oke, mari kita lihat. Betul, tentang. Coba lihat ini apa? Iya, oke, biar selamat. Ya, oke, good. Nah, sekarang yang kedua untuk keselamatan ya. Nah, coba lihat gambar ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ingat kapan kita harus memakai masker? Pada saat kapan? Dulu terjadi apa? Nah, itu wajib pakai masker kan? Lalu sebenarnya sampai sekarang juga kalau kita batuk atau pilek boleh lah ya pakai itu masker. Nah, cuci tangan dilakukan saat kapan? Kenapa kita harus pakai masker atau cuci tangan? Apa? Terhindar dari penyakit? Biar apa? Jauh dari penyakit? Agar tidak menularkan penyakit. Agar tidak menularkan penyakit. Penyakit itu berkaitan dengan apa? Kesehatan. Berarti kita cuci tangan pakai masker biar sehat. Mari kita lihat. Sehat sampai kakek nenek. Mau nggak? Nah, betul. Jadi kita pakai masker atau cuci tangan untuk menjaga kesehatan atau kita selamat. Ya, bahagia ya coba kalau sehat, benar nggak? Sekarang
yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, mari kita lihat sekarang kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Kita baca bersama. Keyakinan kelas yaitu tadi kita sudah belajar 2 nilai kebajikan universal. Apa dan apa? Keselamatan dan kesehatan. Coba sebelum kita masuk ke proses membuat keyakinan kelas, contoh nilai kebajikan lain. Apa contohnya? Kebajikan universal. Ini berlaku untuk semua orang, tidak terbatas agama tertentu, tidak terbatas suku tertentu, tidak terbatas ras dan golongan tertentu. Bisma. Kesopanan dan tata krama. Tata krama, kesopanan. Oke, good. Yang lain. Satu lagi contoh. Tepuk tangan dong buat Bisma. Yeay. Yang lain apa? Contoh lain. Nilai kebajikan. Apa? Toleransi. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan. Yeay. Oke, good. Jadi dengan baik, dalam keyakinan kelas harus tersirat atau tersurat nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa tadi? Toleransi, kesopanan, ya. Dan ini bukan untuk agama tertentu, bukan untuk suku tertentu, tetapi untuk semua orang, bisa diterima semua orang. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Ibu akan bagikan sticky note, ya. Nanti tugas kalian dalam kelompok. Nah, peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati di kelas? Tulis 10 peraturan yang perlu disepakati di kelas. Bebas kelompok mau menulis apa saja, tapi ada berapa? 10. Tulis di sini. Nanti kalau sudah, silakan nanti Ibu Juju beri kolom, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tempel di situ. Paham ya? Paham. Satu kertas bisa 5. Oke, silakan. Ya, oke. Sekarang kita akan melanjutkan dengan ini. Membuat 10 peraturan yang disepakati di kelas. Ya, silakan tuliskan 10 peraturan yang harus disepakati di kelas. Ya, diskusikan dalam kelompok. Kalau sudah, nanti Ibu Juju akan berikan space di whiteboard ini. Silakan nanti tempel di sini. Paham ya? Paham. Silakan kerjakan. Kalau ditulis buku dulu kan. Kalau sudah selesai, silakan nanti kalian tempelkan di bawah kelompoknya masing-masing di sini ya. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang ingin kalian? Enggak apa-apa di sini sama. Ya boleh. Ya mana yang ingin kalian peraturan kelas?
Bebas, boleh silakan. Artinya tolong maaf. Paman itu tolong maaf. Peraturan kelas ya, tolong diperhatikan yang dibutuhkan di kelas kira-kira apa saja. Aku tulisnya dulu ya. Boleh, tulis saja. Yang pertama, seragam harus sesuai jadwal dan lengkap. Membawa buku marker sesuai jadwal. Jika meminjam barang, maka harus dikembalikan ke pemiliknya. Mengisi spidol kelas jika sudah habis. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Wajib piket sesuai jadwal. Maksimal izin ke toilet hanya 2 orang. Datang tepat waktu. Dilarang makan di kelas. Jangan ribut jika guru belum memasuki kelas. Oke, good, tepuk tangan. Yeay. Bagus, kelompok 3 silakan. Dari kelompok Di sini saya mewakili kelompok 3. 3, silakan dibacakan. Dari hasil kesepakatan sakit tadi, ternyata timbul 10 kesepakatan yang kami ciptakan. Yang diantaranya adalah piket teratur, 2. Menjaga ucapan atau bahasa kelas, 3. Tetap menjaga fasilitas kelas atau sekolah agar tetap bersih dan layak, 4. Memakai atribut atau seragam yang lengkap setiap harinya. 5. Ketika guru sedang menjelaskan atau datang ke kelas atau mengawasi kelas, wajib menghormatinya dengan cara tidak mengobrol atau asik sendiri. Lalu yang kelima, tidak ribut saat guru sedang menjelaskan. 7. Jangan mengambil barang teman yang hilang atau tertinggal. 8. Membayar uang kas tepat pada waktunya. 9. Datang tepat waktu saat bel sudah berbunyi. Yang ke-10, tidak makan saat pembelajaran berlangsung. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, lanjut. Kelompok 2. Berikut adalah 10 peraturan kelas yang sudah kami diskusikan Ya. sama kelompok. Yang pertama, memakai seragam yang lengkap. Iya. Yang kedua, datang ke sekolah harus tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang keempat, membawa buku sesuai jadwal. Yang kelima, rambut harus rapi dan kuku pendek. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, berbicara dengan sopan dan berbicara dengan sopan dan tidak berkekerasan. Yang kedelapan, memakan makanan jika waktunya istirahat. Yang keempat, yang kesembilan, jaga ketertiban kelas. Dan yang ke-10, berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih teman. Oke, good, betul. Tepuk tangan. Ya, baik, yang terakhir adalah dari kelompok 1. Silakan diadili. Ya, 10 peraturan kelas yang didiskusikan di kelompok 1. Yang pertama, mempraktekkan budaya 3S atau tomat, senyum, sapa, salam, tolong, maaf, terima kasih. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai tanpa memandang siapa lawan bicara kita. Yang ketiga, tidak berkata kasar. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman di kelas. Yang kelima, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Yang keenam, memakai seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang ketujuh, tidak ribut saat pembelajaran berlangsung. Yang kedelapan, melaksanakan opsi pagi. Yang ke-9, menjaga dan merawat fasilitas kelas atau sekolah. Yang ke-10, mengumpulkan tugas dewan tepat waktu. Oke, baik. Tepuk tangan. Oke, betul. Ya, sip. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan semuanya. Nah, sekarang kita akan cermati peraturan yang setelah kita pilih. Coba dilihat, jika ada kata negatif itu apa contohnya? Tidak atau jangan. Silakan diganti.
yang dipakai harus menggunakan kata positif. Paham? Ibu akan memberikan sticky note yang kedua warna hijau. Nanti kalian tempel di bawahnya, yaitu sebagai pengganti. Kalau misalkan ibu yang lainnya sudah pakai kata positif, ya sudah, yang diganti hanya yang menggunakan kata negatif. Oke, ini. Ya, oke. Ya. Cari ada nggak yang ada kalimat negatifnya? Ada. Ya, oke, silakan. Ya. Tidak tidak ya Mas. Udah satu doang. Ya langsung aja, lihat. Jadi kita teman harus bersahabat. Terus nomor berapa? Keempat, bersosialisasi dengan siapapun saat di kelas. Iya, betul. Iya, aku bikin aja. Bikin apa? Nanti dengan beberapa Di bawahnya ya. Oke, kelompok 4 apakah semua kalimatnya sudah positif? Satu lagi, Bu. Oke, gitu. Nah, ada kesulitan nggak coba? Apa? Oke. Sudah? Kalau sudah, oke, Ibu Juju minta tolong perwakilan kelompoknya lagi satu orang maju ke depan. Silakan untuk mengatakan tadinya kami menggunakan kalimat ini berubah jadi apa, ya? Mungkin diganti boleh. Kelompok 1 silakan siapa? Yuk, Tamara maju. Silakan. Udah kan udah diganti belum? Oke, ganti. Ya. Yang keras suaranya. Diperhatikan. Yang pertama, kata yang diganti yang nomor 3 yaitu tidak berkata kasar. Ya. Berubah menjadi berkata menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Oke, good. Yang selanjutnya yang harus diganti yang keempat. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman di kelas diubah menjadi bersosialisasi dan berteman baik di kelas. Oke. Dan yang terakhir, tidak bersibuk saat proses pembelajaran berlangsung diganti menjadi menjaga ketertiban kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, good. Sudah positif semua? Oke, dan kasih tepuk tangan. Yeay. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Kelompok kami tadinya memakai kata tidak memilih teman, Iya. diganti menjadi berteman dengan siapa. Yang lainnya udah positif? Sudah. Oke, good. Tepuk tangan. Yeay. Kelompok 3, silakan. Iya. Baik, jadi di kelompok kami Iya. ada beberapa kata yang kami ganti. Iya, good. Contohnya itu ada nomor 6, ada nomor, maksud saya nomor 5. Ya. Yaitu tetap menjaga ketertiban dan menciptakan suasana di kelas yang tenang dan nyaman. Ya, dengan Menghormati guru atau teman yang sedang berbicara di dalam kelas. Oke. Nomor 7, mengembalikan barang teman yang kita temukan. Lalu yang terakhir, menyimpan makanan saat pembelajaran berlangsung. menyimpan. Apa? Menyimpan makanan. Menyimpan makanan, jadi kita tidak makan waktu lagi pembelajaran. Oke, berarti kalau tidak makan waktu pembelajaran,
Keyakinannya yang bagus kalimatnya seperti apa? Makan. Makan pada saat jam istirahat. Oke, boleh ganti dulu ya. Oke, terima kasih. Yeay. Bagus. Oke, kelompok 4. Ya. Di sini tadi kami menggunakan kata dilarang makan di kelas. Iya. Jadi makan hanya saat jam istirahat. Lalu jangan ribut jika guru belum masuk di kelas. Diganti menjaga ketertiban kelas saat guru sedang keluar. Oke, tepuk tangan. Jelas. Oke, yang terakhir kelompok 5, silakan. Kelompok kami tadinya tidak menyontek, diganti menjadi belajarlah kapanpun itu agar tidak melakukan perbuatan berbohong, yaitu menyontek. Udah itu. Oke, dengar baik. Kayaknya ini, tunggu dulu, kita perbaiki bersama. Di sini kalimatnya tadinya tidak menyontek, belajarlah kapanpun itu agar tidak melakukan perbuatan berbohong. Sebenarnya gampang. Kalau tidak menyontek, positifnya apa? Melakukan ulangan dengan jujur. Itu juga bisa melakukan ulangan dengan jujur, tapi selain itu kan bukan hanya dalam ulangan aja kalau jujur. Berperilaku jujur. Ya? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, ini masih ada tahap berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keyakinan kelas. Kita lihat nilai kebijakan apa yang terdapat di peraturan yang telah kalian buat. Contoh ini, yang ini saja, yang kelompok 5 tadi, berperilaku jujur, berarti nilai kebajikannya kejujuran, seperti itu. Kalau misalkan ada mengumpulkan tugas tepat waktu, itu nilai kebajikan apa? Ketertiban, kedisiplinan. Paham ya? Oke. Sekarang tahap berikutnya, Ibu Juju akan memberikan sticky note warna pink. Kalian tuliskan nilai kebajikan yang ada dari peraturan kelas kalian. Lalu sesuai dengan tahapnya, ini peraturan yang pertama yang kalian buat apa? Tuliskan di sini, tempel di sini. Perbaikannya apa? Lalu nilai kebajikannya apa? Paham ya? Nanti kalau sudah selesai, silakan di sini ada double tick, solatif, lalu ditempel sesuai dengan kelompoknya di sini. Paham ya? Oke. Satu cukup enggak? Ya, betul. Kayak gini. Students, kayak gini nih. Nah, nanti yang pinknya di sini. Ya. Oke. Nilai kebajikannya tulis ya, nilai kebajikan ini. Cara menempelnya udah tahu kan? Oke. Nilai kebajikan yang ada apa? Sepanan ada gitu. Semua dicermati ya, nilai-nilai kebajikan yang termasuk di situ apa? Apa aja? Pertama, kejujuran dulu guys. Tuliskan saja tulis. Satu kedisiplinan. Tapi nanti harus tahu ya, yang kedisiplinan dalam kurung misalkan nomor 1 sama nomor 2. Ya, misalkan begini. Kalian mau menulis kedisiplinan, memakai seragam sesuai dengan jadwal kedisiplinan. Ternyata di bawah ada kedisiplinan lagi. Tulis saja kedisiplinan dalam kurung nomor 1, nomor 6 gitu. Ya, jadi tidak diulang 2 kali.
Misalkan yang kesopanan nomor 1 misalkan. Kesopanan ya udah satu aja. Bisa 2 3 kesopanan. Berarti yang tadi bilang kesopanan dalam kurung nomor 1 2 3. Dalam kurung aja sih. Wajib ingat sesuai kalau wajib ingat sesuai jadwal itu 2 3 Iya, 1 2 3 gitu sih. Jangan ditutup kurung dulu ya, siapa tahu nanti ada. Tulis dulu nomor 2 ini teh apa ya? Nomor 4 itu apa? Sikap adil, gak sih adil? Dalam 8. Apa tuh kalau misalnya ini? lalu misalkan ini lagi disiplin, ini juga disiplin lah. Nah, ini baru tadi tertiban cuma salah. Tertiban. Tertiban ada. Masuk ke disiplinan. atau juga misalkan kalau misalkan menjaga fasilitas sekolah itu nilai apa? Tanggung jawab. Yang mana? Berbicara sopan berarti masuk apa? Kesopanan. Iya betul. Yang 10 Oh iya, toleransi ya, toleransi. Atau ini dulu bereskan UI. Apa udah lain? Udah, berarti udah tuh. Mulai toleransi. Ya. Ayo, Wak. Nah, yang tepat waktu berarti apa? Ya, jangan lupa ditulis nomornya ya. Mana? Boleh. Ya, tolong diperhatikan. Nanti kita akan sepakati bersama 10 dari kalian ini semua nih. Kan berarti kalau misalkan masing-masing 10 ada 5 kelompok berarti 50. Tapi pasti ada yang sama, iya nggak? Nah, kita akan simpulkan bersama keyakinan kelas 9A itu 10 apa? Ya, dari semua. Ya, oke. Nanti ini kita boleh. Semester Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Oke, good. Coba Ibu Juju lihat kelompok 5 dan kelompok 2. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kejujuran. 4 apa? Tidak menyontek. Udah diganti ya, 3 menontek berarti apa tadi? Berperilaku jujur. Oke. 1 2 5 3. Pakaian harus memenuhi. 2 apa? Nah, sebenarnya ini negatif. Rambut harus rapi, pakaian harus lengkap. Sebenarnya itu kalimat yang memakai pakaian yang lengkap. Lalu rambut harus rapi. Oke, sebentar. Kalau rambut harus rapi berarti memotong rambut sesuai dengan ketentuan. Ya, seperti itu ya. Oke, benar. Oke, ya baik.
Ini sedang coba lihat. Nasihatin Covid dengan secara Toleransi. Oke. Siapa tadi yang ini udah? Ya? Oh, ini nih biji coba segini. Tadi aku tadi aku juga dikasih nomornya. Iya, gini. Oh, Biar lebih ini. Nah, ini kan. Ini kan tahap pertama. Ini tahap kedua. Ini tahap ketiga. Oke, nggak apa-apa. Sok siap. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. nama kelompok. Oke. Yang belum siapa? Kelompok satu sudah. Berikutnya silakan ditempel hasil pekerjaan kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini silakan. Nama-namanya tetap lain kerja. Nggak apa-apa, nanti biasanya nanti namanya udah cok tempelin. Kelompok 2 nih. Itu di nah 3 aja di tengah di samping sama. Iya. Di tengahnya. Dua lagi, Mai. Oke, Gabriel. Banget deh kalau kita harus. Sama dia. Di situ di sini aja. Satu kelompok lagi. Mai, Nadine. Oke, baik. Halo. Hai. Halo. Oke, sekarang kita lihat. Coba sampai sejauh ini. Kalau kalian perhatikan dari peraturan yang kalian buat, lalu beralih ke keyakinan. Ingat, yang namanya keyakinan kelas itu tidak bernada apa? Negatif, tapi positif. Nah, Ibu Cici mau tanya, dalam keyakinan kelas yang kalian buat, nilai-nilai kebajikannya apa saja tadi? Kesopanan, tanggung jawab, keadilan. Kelompok 5? Kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi. Oke, good. Kelompok 2, nilai kebajikannya? Kedisiplinan, toleransi, kesopanan. Oke, good. Kelompok 3, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, ketertiban. Oke, good. Kelompok 4, kedisiplinan, tanggung tanggung jawab, kejujuran, ketertiban. Oke, good. Nah, sekarang kita akan simpulkan bersama. Kira-kira nilai kebajikan apa saja yang ingin ada di kelas kita? Oke, kedisiplinan. Ya. Oke, kita lihat. Mari kita baca bersama keyakinan kelasnya. Ya, ini. Yang pertama apa? Memakai seragam dengan lengkap. Yang kedua, Berdiri kelas. ketiga, Berperilaku jujur. yang keempat, Berteman dengan siapa saja. yang kelima, Mengerjakan tugas tepat waktu. yang keenam, Berkata dengan sopan. yang ketujuh, Menjaga fasilitas
tampak seperti. Kalau ibu jujur bilang, kejujuran, keyakinan kelasnya tampak seperti apa? Kalau kejujuran, keyakinan kelasnya tampak seperti apa? Berperilaku jujur. Berarti kalau tidak tampak apa? Kalau keyakinan kelas kejujuran tampak seperti berperilaku jujur. Berarti tidak tampak seperti berbohong. Good, betul. Paham? Paham ya? Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Nilai kebajikan, kedisiplinan. Tadi contohnya tampak seperti memakai seragam dengan lengkap. Tidak tampak seperti berpakaian tidak sesuai jadwal. Berarti ini tidak. Hal lain yang berkaitan dengan disiplin apa di sini? Orang yang disiplin tampak seperti tertib di kelas. Berarti tidak tampak seperti apa? Oke. Berarti ribut di kelas. Oke, satu poin lagi aja berkaitan dengan kedisiplinan. Apa kira-kira di sini? Kedisiplinan membawa buku sesuai jadwal. Oke, good. Membawa buku berarti orang yang disiplin dengan baik. Ini nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Orang yang disiplin akan tampak pada membawa buku sesuai jadwal. Berarti tidak tampak disiplin seperti apa? Oh, bisa. Satu buku untuk beberapa mata pelajaran. Sampai di sini, kira-kira menurut kalian ada beda nggak antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau kesepakatan kelas, terkadang kalau kita tidak mematuhi peraturan tersebut kita dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas itu terkadang dari diri sendiri, jadi ada kemungkinan bahwa kita harus menggunakan cara positif. Betul, tepuk tangan. Saya sudah membentuk 10 kesepakatan di kelas 9A. Tepuk tangan dulu. Ibu mau tanya, apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas ini? Kalau diperhatikan, coba kalian bandingkan antara kesepakatan kelas yang sudah kita buat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ada perbedaan atau tidak? Siapa yang berani untuk mengungkapkan perbedaannya apa? Lalu kira-kira yang dirasakan itu apa sih? Gitu ya. Ya, Alisa silakan maju. Silakan. Jadi Ibu, menurut saya perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu, kalau kesepakatan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Iya. Jadi jika kita melanggarnya, kita akan mendapatkan hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri kita sendiri, yang berarti kita pasti harus melakukan sesuatu yang positif agar kita mendapatkan dampak yang positif. Ya, tepuk tangan. Oke, berarti keyakinan kelas itu nilai yang harus diperjuangkan. Motivasinya terdapat dari mana? Dari dalam diri sendiri atau dari luar? Jadi dengar baik. Dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita perjuangkan. Dari dalam diri kita motivasinya seperti yang dikatakan Alisa, bukan dari luar. Saya mau piket karena takut disuruh piket seminggu. Saya tidak berkata kasar karena takut disuruh misa. Berarti itu motivasinya didorong karena takut apa? Sanksi atau hukuman. Paham tidak perbedaannya? Jadi nilai itu yang diperjuangkan. Ya. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Tidak. Oke.
saya keyakinan kelas lebih membangun budaya positif dibandingkan peraturan kelas. Karena dalam keyakinan kelas kita diajak untuk melakukan sesuatu hal yang positif, bukan terdorong dari pihak luar seperti sanksi maupun hukuman, tetapi dalam diri kita sendiri.